Kantor Distrik Capil Batang dipindah ke pusat kota, membuat warga Batang Timur kesusahan, pasalnya harus menempuh jalan yang cukup panjang. Swalayan Aneka Jaya Kendal lantai 3 terbakar. Diduga api berasal dari percikan api yang menyambar styrofoam. Satu pekerja las meninggal dunia akibat terbakar. 1.533 atlet disiapkan untuk berlaga di ajang Porkap Brebes tahun 2022, sekaligus mencari atlet bertalenta yang bisa maju ke tingkat lebih tinggi. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Swalayan Aneka Jaya yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kendal, sekira pukul 4 sore mengalami kebakaran di lantai 3. Diduga api tersebut berasal dari percikan api las yang membakar styrofoam. Akibatnya satu pekerja las tewas terpanggang api di pojok lantai 3. Setelah dievakuasi, korban langsung dibawa ke kamar mayat RSUD Kendal. Swalayan Aneka Jaya Kendal, Jawa Tengah pada Senin sore terbakar di lantai 3. Satu orang tewas terjebak api karena api langsung membesar. Korban tewas bernama Patmo, usia 42 tahun, warga Kedung Pane, Kota Semarang. Korban merupakan pekerja las yang sedang memperbaiki gedung di lantai 3. Menurut salah satu rekan korban menuturkan, saat itu ada 4 pekerja las di lantai 3. Setelah diketahui ada api, sontak semua langsung menyelamatkan diri turun dari lantai 3. Namun posisi korban tidak diketahui pada saat itu. Setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan dalam ruangan lantai 3 karena terjebak api. Ada api? Dari api. Apinya di bawah apa di atas, Mas? Di bawah. Di bawah. Terus? Jadi kebohongan. Nggak sempat lari keluar. Nggak ada jalan lain. Keluar. Yang matanya di jalan dekat. Keluar. Wakapolres Kendal Kompol Edi Sutrisno mengatakan, korban terjebak api di lantai 3 dan langsung dievakuasi dan dikirim ke RSUD Kendal. Korban merupakan pekerja yang sedang memperbaiki gedung, bukan karyawan Aneka Jaya. Korban satu sudah dievakuasi ke rumah sakit karena terjebak di lantai 3. Tidak bisa keluar karena di belakang itu sudah api membesar. Itu korban terjebak di atas ya? Di atas lantai 3. Di pojokan. Pojokan ya? Pojok. Dari hangus tadi terbakar ya? Terbakar. Tapi nggak sampai hari itu tidak hanya memang kita bakar ke atas. Bukan bakar aja. Dan asap memang sudah pekat di atas. Kepala Seksi OPS Pengendalian Kebakaran pada Satpolkar Kabupaten Kendal, Ria Listiana Sari mengatakan, dalam kebakaran di Swalayan Aneka Jaya mengalami kesulitan. Pasalnya, tidak ada tangga darurat sehingga kesulitan untuk mengevakuasi para korban. Menurunkan 4 unit mobil dari Weleri, Kali Kendal, dari Kaliwungu 2 unit, terus meminta bantuan dari BPBD Kendal untuk supporting air. Tadi ada satu korban jiwa atas nama Patmono, alamat Kedung Pane, usia 42 tahun, tukang las yang sedang mengerjakan pembangunan di lantai 3. Tukang las, jadi kondisi bangunan ini tidak ada jalur evakuasinya. Dia terjebak di pojokan, terkepung api dan mungkin menghirup asap yang berbahaya. Ria menambahkan dalam memadamkan api pihaknya mengirim 4 unit mobil pemadam kebakaran dan dibantu 1 tangki dari BPBD untuk menyuplai air. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Ribuan barang bukti dan rampasan perkara tindak pidana yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah dimusnahkan Kejaksaan Negeri Pati. Acara pemusnahan digelar di halaman Kejari Pati pada Selasa pagi. Barang bukti dan rampasan berupa obat-obatan terlarang, minuman keras, handphone, senjata api, dan juga barang-barang lain. Dengan air, kemudian dibuang sehingga tidak. Ribuan barang bukti dan rampasan perkara tindak pidana yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah dimusnahkan Kejaksaan Negeri atau Kejari Pati pada Selasa pagi. Bertempat di halaman Kejari Pati, ribuan barang bukti dan rampasan tersebut dimusnahkan. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kejari atau Kajari Pati Mahmudi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Dr. Aviani Tritanti Venusia, Humas Pengadilan Negeri Pati Aris Dwi Hartoyo, dan beberapa instansi terkait lainnya. Kajari Pati Mahmudi saat dijumpai awak media mengungkapkan,
bahwa barang bukti ini dari berbagai kasus, diantaranya 45 kasus narkotika dan kesehatan, 4 kasus perjudian, 2 kasus penggelapan, 2 pencurian, dan 5 kasus minuman keras. Selain itu, beberapa handphone, 2 senjata api, dan 212 miras dari berbagai jenis juga dimusnahkan saat acara pemusnahan tersebut. Barang bukti yang dimusnahkan yaitu dari perkara narkotik, kesehatan berupa tablet, sabu seberat 41,51925 gram berupa narkotik, sabu, dan tablet 4062 butir. Jenisnya Cipras, Alprazolam, Tramadol HCl. Seperti diketahui, barang-barang bukti ini dimusnahkan ke jari pati dengan cara dilarutkan dengan air, dibakar, dan dipotong dengan alat pemotong. Pemusnahan barang bukti ini merupakan salah satu rangkaian Hari Bakti Adiaksa ke-62. Kajari Pati Mahmudi berharap dengan pemusnahan barang bukti ini, masyarakat Kabupaten Pati tidak menggunakan obat-obatan terlarang, senjata api, dan melakukan tindak pidana minuman keras lagi untuk kedepannya. Dari Pati, Untung Sofa, Lingkar TV, melaporkan. Luasnya wilayah Kabupaten Batang dan pusat pemerintahan tersentral di ujung barat membuat warganya yang akan mengurus administrasi selayaknya keluar kota karena membutuhkan waktu setidaknya 60 menit perjalanan. Hal tersebut semakin mengundang keprihatinan dan membuat warga kecewa saat kantor Disduk Capil semakin sulit dijangkau dari jalur Pantura karena pindah ke dalam kota. Perjuangan masyarakat yang tinggal di Batang Timur dalam mengurus administrasi kependudukan dan lainnya yang berhubungan dengan kantor dinas tidaklah mudah dan cepat. Pasalnya, pusat ibu kota Kabupaten Batang tersebut berada di ujung barat sisi utara, dengan luasan wilayah tercatat sekitar 78.864,16 hektar. Sejumlah kantor dinas yang berada di pinggiran jalan transnasional Pantura Jawa sangatlah membantu karena mudah diakses menggunakan transportasi umum, meskipun tetap saja memerlukan waktu cukup panjang. Adanya pemindahan kantor dinas kependudukan dan catatan sipil yang ada saat ini berada di jalur Pantura, pindah masuk ke dalam kota atau kantor eks pertanian Jalan Dr. Wahidin Kauman semakin menyulitkan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan. Seperti yang dialami sejumlah warga yang kecewa lantaran tidak mengetahui kalau kantor Disduk Capil sudah pindah, padahal dirinya sangat terburu, tengah mengurus cap 3 jari dan pembuatan akta kelahiran serta administrasi kependudukan lain. Sudah menempuh perjalanan puluhan kilometer, ternyata kantornya pindah serta tidak tahu dipindahkan kemana. Saya ini tuh apa namanya ngurus SKP WNI. Terus dari Jakarta mau pindah ke sini. Sini nggak ada. Nah ini Tutup. pindah. Oh, sebelumnya tahu nggak Mas kalau pindah? Belum tahu. Belum tahu ya. Belum tahu kan biasanya ngurus di kecamatan. Ini kan suruh ke pusat ke sini. Katanya pindah ini. Pindahnya kantor administrasi kependudukan langsung ditanggapi serius oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batang dari fraksi PDI Perjuangan, M. Zainuddin. Ia merasa sangat kecewa terhadap kebijakan eksekutif yang memindahkan kantor yang berhubungan erat dengan masyarakat tidak lagi di samping jalur Pantura. Pasalnya, sebagai sesama warga Batang Timur, ia turut merasakan susahnya perjalanan dari desa ke ibu kota kabupaten tersebut, khususnya ke kantor pelayanan publik. Pendapat saya untuk kaitannya dengan penataan pelayanan publik yang sebaiknya harus ditempatkan yang strategis, artinya biar nanti pelayanan terhadap masyarakat bisa terjangkau. Kenapa Pak? Ya, karena apa? Semisal pelayanan untuk terkait dengan relokasi kantor capil itu juga perlu, artinya karena kalau dipindahkan di tempat yang baru yang dialternatifkan oleh Pemkab itu akan mempersulit pelayanan terhadap publik khususnya warga masyarakat yang ada di wilayah timur. Kalau sebenarnya kalau yang tempat kemarin sudah kan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Kantor Disduk Capil Kabupaten Batang, Dwi Rianto menjelaskan, alasan dipindahnya kantor pelayanan publik tersebut dikarenakan tempat yang lama kurang representatif. Guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat supaya maksimal dan nyaman, dirinya sengaja memindahkan ke kantor eks pertanian yang berada di Jalan Dr. Wahidin dengan alasan lebih luas. Kantor lama yang ada saat ini terlalu sempit dan seharusnya sudah direhab atau rekonstruksi.
dengan desain lebih bagus dan kenyamanan warga sebagai raja terpenuhi. Untuk kepindahan kantor Dukcapil ke ex pertanian itu adalah pertimbangannya yang pertama, kantor yang lama itu menurut saya itu kurang representatif, sehingga untuk melakukan pelayanan tidak bisa maksimal. Dan fasilitas-fasilitas yang seharusnya kita penuhi ini juga terkendala dengan ruang, dengan tempat yang terlalu sempit. Perpindahan kantor catatan sipil memang tidak membuat nyaman warga dikarenakan berada di dalam, khususnya yang tinggal jauh dari ibu kota kabupaten. Maka dari itu harapan ke depan selain memikirkan gedung baru yang lebih layak, juga akan dibuat sistem pelayanan yang mudah dan tidak perlu lagi datang ke kantor dinas. Cukup di kantor kecamatan bisa menyelesaikan administratif kependudukan. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, perkembangan zaman yang serba digital menuntut generasi muda berpikir cepat agar tidak tertinggal. Anak sekolah yang belajar di era ini harus bisa membawa diri dan menggunakan teknologi secara bijak. Tidak hanya itu, potensi yang ada perlu dikembangkan agar menghasilkan siswa yang berprestasi dan profil Pancasila. Ratusan siswa baru SMA Negeri 1 Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah ini mendapat gemblengan dan semangat dari Wakil Bupati Kendal, Windu Sukobasuki. Wakil Bupati yang juga mantan anggota Kopassus ini berpesan kepada siswa baru untuk bisa menempa diri di era digital seperti sekarang ini. Menurutnya di era digital yang serba cepat, jangan sampai tertinggal dan harus membawa diri sehingga mampu menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Sebagai generasi muda yang akan meneruskan pembangunan, bisa membawa diri dan mengembangkan potensi dengan baik sehingga nantinya menjadi pemimpin yang berkualitas. Basuki juga berpesan kepada pendidik dan guru agar tidak merasa lelah dalam mendidik generasi muda yang akan menjadi pewaris bangsa ini. Digitalisasi ini semua serba cepat, sehingga jangan sampai menghadapi tantangan kehidupan yang canggih-canggih ini kita tidak bisa memperbaiki diri. Saya berharap generasi muda ke depan ini yang mewarisi kelak di kemudian hari sebagai tampuk pimpinan yang tertinggi di wilayah baik di kabupaten, provinsi maupun di Indonesia ini tentu mendapatkan generasi muda yang berkualitas. Sehingga saat inilah para pengasuh, para guru untuk selalu tidak merasa dirinya capek untuk melakukan sesuatu demi kesuksesan dan keberhasilan anak-anak didik kita yang kelak di hari kemudian menjadi
pewaris-pewaris bangsa ini. Sementara itu, Siti Nurwikowati, Kepala SMA Negeri 1 Kaliwungu mengatakan, masa pengenalan lingkungan sekolah diikuti 360 siswa. Materi yang diberikan selain mengenal lingkungan sekolah, ada juga persembahan siswa dengan menampilkan budaya asli Kaliwungu. Siswa baru juga akan diajak menanam pohon di Pantai Ngebum, dan di akhir MPLS ada penampilan siswa sesuai dengan kreativitas dan pengembangan potensinya. Wikowati berharap siswa bisa mengenal sekolahnya yang baru, serta memiliki jiwa sosial tinggi dan mempunyai profil Pancasila yang peduli sesama dan lingkungannya. Untuk materinya ini selain mengenal lingkungan sekolah ya, dari segi prasarananya maupun guru-gurunya, karyawannya yang mana, itu juga disertai atau diikuti nanti dengan ada tampilan siswanya, jadi menampilkan karya kebudayaan asli Kaliwungu. Kemudian juga ada kita akan menanam pohon di Ngebum, pantai utara ya, utara Jawa. Kemudian untuk pengenalan sekolahnya itu nanti juga kita wujudkan dengan semacam karnaval, tapi hanya mengitari sekolah saja. Pembukaan MPLS ini ditandai pelepasan balon dan penampilan siswa dengan tari tradisional dan kreasi siswa SMA Negeri 1 Kaliwungu. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV, melaporkan. Sebanyak 1.533 atlet dari 17 kecamatan di Kabupaten Brebes berlaga dalam ajang Pekan Olahraga Kabupaten atau Porkap Brebes tahun 2022. Event yang diselenggarakan KONI Kabupaten Brebes ini resmi dibuka Bupati Brebes Iza Prianti. Segera yang sebelah timur, kaos kuning. Upacara pembukaan yang dilaksanakan di Gor Sasana Adi Karasa Brebes ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Iza Prianti didampingi Wakil Bupati Narjo. Kegiatan dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes Zubed Fahilata, Ketua KONI Brebes Ahmad Zeni, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Caridah, serta 17 camat di Kabupaten Brebes. Dalam pembukaan Porkap ini, Bupati juga melepas atlet Brebes yang akan berlaga di Pekan Olahraga Daerah atau Popda, Jawa Tengah. Bupati Brebes Iza Prianti mengatakan ajang Porkap tahun 2022 itu menjadi wadah dalam menjaring talenta dan atlet berprestasi di wilayahnya. Dari hasil Porkap, para atlet berprestasi bisa menjadi wakil Brebes untuk ajang yang lebih tinggi di tingkat Jawa Tengah dan juga nasional. Dalam pembukaan ini, pihaknya juga melepas atlet yang akan dikirim ke ajang Popda Jawa Tengah. Diharapkan mereka juga bisa mampu mengukir prestasi. Ini menjadikan semangat anak-anak kita untuk mereka sehat. Kedua, talenta atau bakat yang mereka punya selama ini akan ditampilkan dan ini akan menjadi prestasi buat anak-anak mengukir. Terus ini nanti dorongannya bisa ke tingkat provinsi nanti, apalagi hari ini sekalian pelepasan Popda yang tingkat provinsi, ini akan memacu mereka untuk bisa kita mendorong tingkat provinsi, tingkat nasional. Terus semangat mereka melalui cita-cita karena dalam tubuh yang sehat dan dapat jiwa yang kuat. Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Brebes Ahmad Zeni menjelaskan, ajang Porkap sebenarnya menjadi agenda rutin KONI. Namun sudah 18 tahun terakhir Porkap tidak diselenggarakan dan kali ini kembali dibangkitkan. Seluruh ini pesertanya ada 13, ditambah 1 untuk eksekusi. Itulah untuk tenis lapangan. Karena untuk persyaratannya belum memenuhi itu, minimal 8 kecamatan. Ini berarti peserta dari kalangan mana terus membawa atas nama Pak? Kecamatan? Semuanya itu mengatasnamakan kecamatan. Jadi masing-masing pengurus cabang olahraga yang tersebar itu koordinasi dengan para camat. Karena ini sudah 18 tahun tidur kita bangkitkan. Harapannya jumlah penduduk Kabupaten Brebes yang 2 juta ini potensi. Jadi bibit-bibit unggul yang tersebar di 17 kecamatan, termasuk yang di gunung itu bisa turun gunung untuk bisa meningkatkan prestasinya. Dalam Porkap kali ini ada 13 cabang olahraga yang dipertandingkan dan 1 cabang olahraga eksibisi yakni tenis lapangan.
Dari cabang olahraga itu terdapat 97 nomor pertandingan, rinciannya 25 nomor pertandingan putra dan 42 nomor pertandingan putri. Mereka nantinya akan memperebutkan sebanyak 366 medali, baik emas, perak, dan perunggu. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. DPC Partai Demokrat menyembelih satu sapi seberat hampir 900 kg dan membagikan daging kurban kepada masyarakat. Penyembelihan dilakukan di halaman belakang kantor DPC Partai Demokrat pada Selasa pagi. Pembagian daging sapi kurban sendiri dilakukan menggunakan besek bambu sekaligus kampanye ramah lingkungan. Dewan Perwakilan Cabang atau DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati menyembelih satu sapi kurban seberat hampir 900 kg dan membagikan daging kurban kepada masyarakat sekitar. Penyembelihan dilakukan di halaman belakang kantor DPC Partai Demokrat pada Selasa pagi. Sebanyak kurang lebih 1.000 besek daging kurban dibagikan Partai Demokrat kepada masyarakat di 10-12 desa di sekitar kantor DPC, diantaranya yakni Desa Patiwetan, Parenggan, Patilor, dan desa-desa yang lain. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin Partai Demokrat saat Idul Adha. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa agenda pembagian daging kurban ini dalam rangka meneladani sifat Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail untuk berani berkurban serta ikhlas. Dalam pembagian daging kurban ini, DPC Partai Demokrat menggunakan besek bambu sebagai kampanye ramah lingkungan pengurangan sampah plastik di Kabupaten Pati. Semoga dengan Idul Adha ini kita meneladani sifat dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dalam berani berkorban, tapi yang penting ikhlas, berani berkorban untuk masyarakat. Dan yang diharapkan Partai Demokrat adalah kita harus siap berkorban untuk masyarakat. Apapun katanya, bukan hanya karena politik, karena mencari suara, mencari kursi, bukan. Tapi kita harus lakukan partai politik yang baik, yang benar-benar memperhatikan masyarakat. Terlihat masyarakat ramai mendatangi kantor DPC Partai Demokrat untuk menukarkan kupon mereka dengan daging kurban yang dibagikan oleh DPC Partai Demokrat Pati. Lebih lanjut, Ketua DPC Partai Demokrat Pati, Joni Kurnianto, berharap dengan agenda penyembelihan dan pembagian daging kurban ini, Partai Demokrat dan seluruh kadernya selalu mempunyai sifat berani berkorban untuk masyarakat dalam keadaan apapun,
bukan hanya demi mencari kursi dan suara masyarakat. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Menyambut Hari Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah, pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah menggelar tradisi kirap tumpeng songo dari pendopo kabupaten menuju ke Masjid Agung Demak. Tradisi tumpeng songo yang sudah ada sejak berdirinya Kerajaan Demak, selain untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha, juga sebagai wujud rasa syukur kerajaan kepada rakyatnya. Setelah 2 tahun vakum akibat adanya COVID-19, pemerintah Kabupaten Demak kembali menggelar tradisi budaya grebek besar di tahun 2022. Dalam prosesi grebek, sebelum pelaksanaan puncak tradisi grebek besar yang digelar esok paginya usai sholat Idul Adha, Bupati memberikan sedekah berupa tumpeng songo dan gunungan kepada rakyatnya yang dibawa dari pendopo kabupaten sebagai pusat pemerintahan menuju Masjid Agung Demak. Dalam iring-iringan tersebut digambarkan tumpeng songo dan gunungan diusung oleh para prajurit yang diterangi lampu obor. Sementara Bupati yang didampingi Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, Kajari, Kepala PN dan para dinas mengikuti di bagian belakang secara beriringan. Kedatangan rombongan tumpeng songo disambut para pengurus takmir masjid dengan melantunkan syair-syair seperti lir-ilir dengan iringan musik terbang atau rebana. Tumpeng songo sendiri diartikan sebagai bentuk sedekah raja kepada rakyatnya. Usai digelar selamatan dan pengajian, tumpeng songo dan gunungan yang berisi palawija dibagikan ke masyarakat. Bupati Demak Estiarah mengatakan iring-iringan tumpeng songo merupakan salah satu rangkaian grebek besar Demak yang dinanti-nantikan masyarakatnya setelah 2 tahun vakum. Menurutnya iring-iringan tumpeng songo merupakan salah satu acara puncak dari rangkaian acara grebek besar Demak yang sebelumnya sudah dilakukan beberapa kegiatan seperti ziarah makam Raden Fatah dan Sunan Kalijaga. Jadi ini tadi kita iring-iringan tumpeng 9 yang dilakukan dari Kabupaten Pendopo menuju ke Masjid Agung. Ini sebuah tradisi yang memang harus kita uri-uri, kita budayakan karena ini mengandung banyak makna. Jadi setelah kita doakan bersama, kita bagikan ke seluruh masyarakat. Kalau biasanya direbut secara langsung, tetapi kita buat sistem yang baru dengan dibungkusi. Kemudian tadi dari bekerja sama dengan takmir membagikan semuanya tumpeng itu dan ditambahin ini sebagai rasa syukur kita. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Agung dan Ketua Kemenak, ini sedekah kita dari Kerajaan Bintoro, kita doakan bersama di Masjid Agung Demak dan kita sedekahkan bersama kepada seluruh masyarakat yang itu nantinya pahalanya kita kirimkan untuk sesepuh-sesepuh pendiri di Kabupaten Demak. Sementara itu banyak warga yang datang dari berbagai daerah untuk mendapat nasi dari kirap tumpeng songo tersebut. Menurut warga ada keberkahan bagi seseorang yang mendapatkan nasi dari tumpeng songo. Jika sebelumnya nasi tumpeng songo diperebutkan, di tahun ini nasi sudah dibungkus sebelum diterima warga. Dalam kegiatan tersebut, panitia telah menyediakan lebih dari 2.000 nasi bungkus. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.